Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa zida amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai ke dalam pembahasan kitab Qawaidul Arba' dari dalil pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala yang di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hikmahnya menciptakan manusia dan juga jin, salah satunya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita berkaitan hal tersebut. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita sebutkan berkaitan dengan apa yang bisa kita dapat dari ayat ini. Maka setelah kita tahu pasti kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyebutkan fa idza arafta, qala rahimahullah taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Jikalau engkau sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah hanya kepada Allah, maka beliau menjelaskan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka beliau menegaskan bahwa ketahuilah tidaklah ada sebuah ibadah disebut sebuah ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Kecuali dengan bersamaan dengan tauhid. Maka ibadah apapun itu tidak akan bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada tauhid di dalamnya. Ada tauhid di dalamnya. Kita salat, kalau kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima ibadah kita. Salat kita. Capek-capek kita beribadah, tapi tidak akan disebut ibadah karena bukan ibadah tanpa tauhid di dalamnya. Makanya dari sini para ulama menyebutkan syarat diterimanya amal itu ada 3. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mutaba'atur rasul, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah bertauhid. Bertauhid. Maka apapun amalan yang dilakukan oleh kita, bagaimanapun ikhlasnya yang kita lakukan dalam amal tersebut, tapi kita melanggar norma tauhid, maka enggak akan gunanya. Enggak akan gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasul, kalau seandainya engkau melakukan sebuah kesyirikan sekali, maka la yahbatanna 'amaluk, amal semuanya dihapus. Amalan ibadah yang dilakukan Rasul enggak perlu ditanya bagaimana keikhlasannya. Amalan Rasul enggak perlu ditanya bagaimana mutaba'ahnya, karena beliau yang mengajarkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau melanggar norma tauhid maka dihapus. Dihapus. Maka kita harus hadirkan ketika dalam ibadah kita tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kita tidak mau melakukan kesyirikan sedikit pun di dalam ibadah kita ini atau ibadah yang lain. Ibadah kita yang ini atau ibadah yang lain. Maka semuanya benar-benar kita murnikan tauhid kepada Allah. Makanya beliau menegaskan, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah.
Ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidak akan disebut sebuah ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Bersama dengan tauhid. Ketika ada sebuah ibadah yang bersama dengan kesyirikan, maka apa? Maka di dalamnya tidak akan disebut sebuah ibadah. Tidak akan disebut sebuah ibadah tapi kesyirikan. Ada orang salat. Iya, kalau ditanya ikhlas saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya juga ikhlas diberikan ini kepada wali fulan, kepada jin fulania. Ikhlas karena Allah dan ikhlas juga kepada ini. Maka kita katakan itu bukan sebuah ibadah. Itu bukan sebuah ibadah. Karena apa? Karena dia telah melanggar norma tauhid. Melanggar norma tauhid yang ada. Dan tauhid harus ditegakkan dalam hati kita. Kita mencintai tauhid lebih daripada apapun. Makanya mencintai la ilaha illallah itu hal yang harus dipatrikan kepada anak kita sejak dini. Ajarkan kepada anak kita, walaupun dia masih belum paham, walaupun dia baru bisa ngomong sedikit, ajarkan kepada dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baru umur 2 tahun, ajarkan tentang bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ajarkan di mana Allah Subhanahu wa taala, ajarkan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala di mata kita semuanya. Ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Allah yang berhak untuk mengatur kita seluruhnya. Ajarkan demikian kepada anak-anak kita supaya dari dini dia tahu bahwa dirinya itu memiliki Rabb. Sejak dini dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati, yang harus diibadahi. Tapi kalau kita cuek, kita biarkan anak kita, maka benih tauhid yang kita tanamkan kepada anak di masa depannya mungkin agak susah karena tidak ditanam dari masa kecil. Maka kita mulailah dari diri. Jangan kita biarkan anak kita mengenal dengan tahayul. Jangan kita ajarkan kepada anak kita tentang hal tersebut. Enggak. Kita ajarkan kepada tauhid, bagaimana tauquf hanya kepada Allah. Ajarkan bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak kita bertauhid. Karena nanti ketika dia sudah besar, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah apapun yang dilakukan oleh anak kita, kalau dia melakukan kesyirikan, enggak akan disebut sebuah ibadah. Kama anna shalah, maka beliau memisalkan, menggampangkan supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Maka beliau menyebutkan seperti salat. Sesungguhnya salat tidak akan disebut salat kecuali bersama dengan taharah. Mau bagaimanapun salatnya, ikhlas, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, kalau dia enggak taharah enggak akan sah dan enggak akan disebut salat. Enggak akan disebut salat. Maka di sini beliau rahimahullah ta'ala ingin menyamakan supaya kita paham mudah. Supaya kita mudah memahami pentingnya permasalahan tauhid dalam ibadah kita. Pentingnya permasalahan tauhid dalam keseharian kita. Maka beliau memisahkan dengan sebuah ibadah yang senantiasa dilakukan oleh setiap kaum muslimin minimal sehari 5 kali. Yaitu adalah salat. Sebagaimana salat tidak akan disebut salat walaupun dia ikhlas begitu hebatnya, walaupun dia khusyuk begitu khusyuknya, tapi dia tidak taharah, tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecilnya. Maka tidak diterima. Tidak akan diterima. Karena Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan la yaqbalullahu salati ahadikum ma lam yuhdits. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian kalau seandainya masih dalam keadaan hadas. Dalam keadaan hadas atau hatta tahar sampai dia bertahar. Maka di sini bagaimanapun ibadah salat tersebut kita lakukan, mau di masjid kah, mau di rumah, mau di Masjidil Haram, mau di Masjid Nabawi, kalau yang namanya tidak taharah enggak akan sah. Tidak akan sah. Walaupun salatnya sambil nangis, tidak akan sah. Karena dia tidak taharah. Maka begitu juga dengan ibadah. Mau bagaimanapun ibadah tersebut kita lakukan, kalau tidak ada tauhid di dalam diri seseorang tersebut, maka enggak ada gunanya.
Enggak akan ada gunanya ibadah tersebut. Maka beliau melanjutkan fa idza dakhala syirku fil ibadah, jikalau kesyirikan ini masuk dalam sebuah ibadah. Di sini beliau tidak menyebutkan kesyirikan besar atau kesyirikan kecil, tapi fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, ketika masuknya sebuah kesyirikan dalam sebuah ibadah, maka fasadat, akan merusak, akan dirusak ibadah tersebut. Tapi beliau di sini menginginkan ada asyirknya, ada syirik besar, karena beliau memisahkan dengan hadas di dalam tahar, dalam salatnya. Kal hadas idza dakhala fi tahar, seperti orang yang berhadas ketika dia sudah tahar. Orang yang sudah tahar ketika dia sudah kentut, maka bagaimanapun keadaan taharahnya sebelumnya, tetap dia akan dikatakan batal, dia harus wudu lagi. Maka begitu juga dengan ibadah, ketika dimasuki kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak. Rusak ibadah itu saja atau akan merusak seluruh ibadah yang lain. Rusak ibadah itu saja ketika itu masih melakukan kesyirikan kecil. Ada seorang melakukan kesyirikan kecil, dia riya dalam sholatnya misalkan, dia riya dalam sholatnya, maka hanya sholat tersebut yang rusak. Tapi ketika dia melakukan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadah itu akan rusak. Seluruh ibadah yang telah dilakukan akan rusak. Bahkan sampai Rasul pun diancam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fala takunanna minal mumtarin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau wahai Muhammad itu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan dihapuskan. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, nabi yang paling mulia, manusia yang termulia dari yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja melakukan kesyirikan, enggak diampuni oleh Allah. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah amal dihapus. Amalnya dihapus. Maka apalagi kita dalam ibadah kita masukkan kesyirikan. Kesyirikan kecil akan menghapus ibadah yang kita lakukan, kesyirikan besar akan menghapus seluruh ibadah yang telah kita lakukan. Seluruh ibadah yang telah kita lakukan. Maka kita sangat tahu dari sini pentingnya permasalahan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya permasalahan tauhid. Tidak boleh kita meremehkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu enggak apa-apa, masalah kecil itu, masalah gampang. Enggak. Tauhid adalah permasalahan yang terbesar. Bagaimanapun misalkan kita belajar sebuah ilmu yang begitu sulit, misalkan kita belajar bagaimana permasalahan sholat beserta dengan dalilnya dan beserta dengan khilafnya, tapi kalau ibadah sholat tersebut kita masuki kesyirikan, maka nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya pelajaran yang telah kita pelajari. Maka begitu pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai belajar kita, thalabul ilmi kita, rajin kita duduk di majelis, kemudian itu gugur cuma hanya gara-gara melakukan kesyirikan. Maka pentingnya begitu besar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan permasalahan yang kecil. Jangan pernah kita anggap permasalahan kecil dari kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada sahabatnya yang berkata, "Masya Allah wa syi't." Yang cuma hanya berkata sesuai dengan kehendak Allah dan juga kehendakmu wahai Nabi Muhammad. Di sini sahabat tersebut mengkaitkan, menyamai kehendak Allah dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu sahabat enggak mau menyamakan. Enggak mau menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Tapi perkataan tersebut takut akan disalah dimaknai. Maka Rasulullah langsung marah dan berkata, "Qul masya Allah tsumma ant." Katakanlah, masya Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kehendakmu. Kemudian dengan kehendakmu. Supaya apa? Derajat Nabi Muhammad di bawah daripada derajat Allah Subhanahu wa taala.
Marah. Begitu juga Rasulullah SAW marah kepada seorang wanita yang berkata, indana nabiyyun ya'lamul ghaib. Kami ini memiliki seorang nabi yang mengetahui permasalahan ghaib. Permasalahan ghaib. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepada kemah perempuan tersebut dan kemudian dimarahin. Rasulullah SAW jarang marah, apalagi kepada wanita. Ini tiba-tiba Rasul datang ke kemahnya bersama dengan para sahabat yang lain, kemudian dimarahin wanita tersebut. Karena apa? Karena permasalahan yang sangat genting. Dia berkata sebuah perkataan kesyirikan. Dia berkata sebuah perkataan yang tidak layak Nabi Muhammad SAW mendapatkannya. Maka Nabi Muhammad SAW marah kepada wanita tersebut dan berkata, tidaklah ada yang mengetahui permasalahan gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan tauhid, permasalahan yang azim, permasalahan yang besar, bukan permasalahan yang kecil. Makanya pertama kali yang dididik, yang ditempa oleh Rasulullah SAW sebelum ibadah-ibadah yang lain adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai kemana-mana, tapi tauhid yang pertama kali yang dimulai oleh Rasul. Salat baru diwajibkan 5 waktu ketika Isra dan Mi'raj. Saum baru diwajibkan setelah hijrah ke kota Madinah. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji umrah. Itu baru diwajibkan setelah hijrah. Kemana di awal-awal tidak ada, kecuali apa? Kecuali tauhid yang ditegakkan, yang dimasukkan ke dalam diri seorang manusia. Dan sisa-sisa agama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam gak akan dimasukkan. Hal permasalahan tauhid, permasalahan yang penting. Kemudian setelah kita tahu permasalahan tauhid, permasalahan penting, kita pun harus tahu permasalahan lawannya, kesyirikan. Karena saking pentingnya tauhid, gagal di tauhid, gugur di tauhid, maka akan berdampak kepada hancurnya ibadah kita. Apa yang bisa menghancurkannya adalah kesyirikan. Maka kita harus tahu juga berkaitan dengan kesyirikan, supaya kita bisa menghindar dari kesyirikan. Lihat, beliau rahimahullah juga, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan tersebut masuk ke dalam ibadah, maka akan rusak ibadahnya. Enggak dilihat, oh ini karena si fulan begini dan begitu, maka dia akan diampuni, maka dia itu dimaafkan dari kesyirikannya. Enggak. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, kita pernah dengar ada seorang muadzin yang dikisahkan oleh para ulama, Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ada muadzin 40 tahun atau beberapa puluh tahunan. Azan muadzin. Tapi ketika dia telah masuk ke dalam agama yang lain, maka kerugian baginya. Kerugian bagi dirinya. Sudah tidak dapatkan perempuan yang diinginkan, kemudian dia masukkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah murtadnya. Rusak amalnya. Maka beliau melanjutkan, fa idza arafta, ketika kita sudah tahu bagaimana tentang kesyirikan yang begitu besar, kesyirikan yang begitu dahsyat, efeknya, dampaknya kepada ibadah yang telah kita lakukan, maka apa? Anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Maka beliau menegaskan, kalau kau sudah mengetahui tentang kesyirikan yang kalau seandainya terselimuti masuk ke dalam ibadah, dia akan merusak ibadah itu, dia akan menggugurkan amalan tersebut dan akan menjadikan si pelaku menjadi penghuni neraka yang abadi. Lihat, belum diberikan 3. Pertama, akan rusak ibadahnya. Kedua, amalnya akan gugur. Ketiga, dia akan masuk ke neraka secara kekal. Maka orang-orang yang telah melakukan kesyirikan besar, ini 3 ini akan didapatkan oleh dirinya. Dia ini. Maka bagaimana bukan hal yang penting kalau seandainya kita sudah tahu demikian. Capek kita menjaga diri supaya bangun subuh untuk sholat ke masjid, tapi taunya ibadah kita subuh tersebut batal,
Karena kesyirikan yang telah kita lakukan. Susah-susah kita mengumpulkan uang untuk pergi haji, bahkan mengumpulkannya bertahun-tahun supaya kita bisa berangkat haji. Apa gunanya ketika kita berangkat haji kemudian kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Enggak ada gunanya. Amal enggak dianggap amal. Amal tidak akan anggap amal. Dan kita bisa masuk menjadi penghuni neraka yang abadi kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya kesyirikan sangat dahsyat dan sangat besar. Sangat dahsyat dan sangat besar. Maka tidak boleh diantara kita meremehkan kesyirikan walaupun itu kecil, karena tidak akan disebutlah sebuah kesyirikan yang besar kecuali dimulai dari yang kecil. Seperti gunung, tidaklah terbuat dari gunung kecuali dari batu-batu kecil yang akan bertumpuk. Maka jangan remehkan kesyirikan kecil. Iya, kesyirikan kecil tidak mengeluarkan kita dari Islam, betul. Kesyirikan kecil tidak akan menjadikan kita kekal di api neraka, betul. Tapi kalau senantiasa kita lakukan kesyirikan kecil terus, maka kita takutkan kesyirikan tersebut menjadi syirik yang besar yang akhirnya membuat kita kekal di dalam api neraka, menggugurkan seluruh amal ibadah kita. Dan juga apa? Dan akan merusak seluruh ibadah yang telah kita susah payah untuk